Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lian Anissa Najwa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang daftar pustaka, kutipan, dan aplikasi Mendeley. Yang pertama, apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang memuat sumber-sumber referensi yang digunakan dalam sebuah karya tulis seperti makalah, skripsi, laporan, tesis, dan penelitian yang ditempatkan di halaman terakhir suatu karya tulis. Fungsinya, yang pertama, memberikan pengakuan kepada penulis asli. Yang kedua, mempermudah pembaca untuk melacak sumber informasi. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas karya ilmiah. Lalu ada format umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama, APA, American Psychological Association. Cocok untuk psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Yang kedua, MLA, Modern Language Association. Cocok untuk bahasa Inggris, sastra, dan humaniora. Yang ketiga, Harvard. Cocok untuk bisnis, ekonomi, dan ilmu sosial. Yang keempat, Chicago. Cocok untuk sejarah, filsafat, dan ilmu humaniora. Yang kelima, ada IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineer. Cocok untuk teknik elektro dan ilmu pengetahuan. Ada tujuan penulisannya. Yang pertama, untuk menghindari plagiarisme, untuk menghargai karya orang lain dengan menyebutkan sumber. Yang terakhir, untuk memperkuat teori dan argumentasi dengan referensi yang valid. Ini ada contoh format penulisan APA atau American Psychological Association. Gaya penulisan APA style ini adalah metode standar untuk penulisan akademik, terutama dalam bidang ilmu sosial, seperti psikologi, pendidikan, dan sosiologi. Di sini ada cara penulisan daftar pustaka dengan APA style. Yang pertama, nama penulis, tahun publikasi, judul, edisi penerbitan, tempat publikasi, nama penerbit. Lalu cara penulisannya, yang pertama nama, baik penulis utama maupun penulis tambahan, dengan cara membalik nama depan dan nama belakang. Lalu ada tahun publikasi. Pada penulisan jurnal boleh mencantumkan tahun, bulan, tanggal. Jika tidak terdapat tanggal publikasi, bisa menuliskannya dengan N.D. Judul. Setiap judul kata menggunakan huruf kapital. Pengecualian jika ditemukan kata umum, subinisial, dan singkatan yang lazim. Dituliskan dengan menggunakan huruf kapital, maka boleh digunakan. Akhiri judul dengan menggunakan tanda baca titik. Penulisan judul harus dicetak miring. Edisi penerbitan. Dalam menuliskan edisi penerbitan harus menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Halaman rujukan. Penulisan halaman rujukan dilakukan apabila merujuk pada halaman tertentu saja. Jika merujuk pada semua buku, maka tidak perlu menuliskan halaman rujukan. Tempat publikasi. Penulisan tempat harus spesifik lengkap dengan nama kota dan negaranya. Penerbit. Nama penerbit ditulis setelah tanda titik 2. Contohnya seperti itu ya. Lalu di sini ada contoh penulisan APA style. Jika sumber itu berasal dari jurnal, maka nama belakang, nama depan, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume jurnal, nomor jurnal, halaman. Lalu jika sumber berasal dari majalah, nama belakang, nama depan, tahun, bulan, tanggal, judul artikel, nama makalah, nama majalah, volume, halaman. Jika sumber berasal dari surat kabar, nama belakang, nama depan, tahun, bulan, tanggal, judul artikel, surat pembaca, nama surat kabar, halaman berapa. Jika sumber berasal dari buku, nama belakang, nama depan, tahun, judul buku, kota penerbit, nama penerbit. Lalu di sini ada penomoran halaman, yaitu ada 3. Yang pertama bagian awal, yaitu ada abstrak dan kata pengantar. Gunakan angka Romawi kecil.
Jika di bagian isi itu gunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai bagian akhir dan sampai lampiran. Itu tetap memakai nomor angka. Lalu ada kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan adalah pengambilan informasi dari sumber lain yang ditambahkan ke dalam karya tulis dengan menyebutkan sumbernya. Dalam kutipan ada etika dan rasa tanggung jawab penulis terhadap narasumber, sehingga dia tidak dicap sebagai plagiator dan dengan menggunakan kutipan dapat menghindari plagiarisme. Fungsi kutipan: memperkuat gagasan, data, dan fakta dari beberapa ahli yang dianggap valid. Jenis-jenis kutipan. Ada 2 jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu penulis mengambil dan menulis ulang karya orang lain seperti pada aslinya. Cara ini tidak dapat disebut plagiat karena penulis mencantumkan sumber yang didapat. Lalu kutipan langsung yaitu penulis mengambil karya tulis orang lain dan merangkainya kembali dengan kalimat sendiri. Lalu ada kutipan langsung. Saat menulis kutipan langsung, perlu mencantumkan sumber asal kutipan yang biasanya dicantumkan pada awal atau akhir kalimat. Ada 2 jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan pendek. Kutipan langsung panjang berisi 40 kata atau lebih, sedangkan kutipan langsung pendek berisi kurang dari 40 kata. Di sini ada cara penulisan kutipan langsung panjang. Yang pertama, kutipan langsung panjang ditulis tanpa menggunakan tanda petik. Kedua, kutipan langsung panjang dipisahkan dari kalimat asli penulis, dibuat menjadi paragraf terpisah. Ketiga, penulisan sumber kutipan hanya perlu menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, serta halaman jika diperlukan. Sumber kutipan ditulis dekat kalimat kutipan. Biasanya ditulis atau diketik di depan atau di belakang kalimat kutipan. Nah, di sini ada contoh kalimat kutipan jika berada di depan. Sutrisno, nama penulis, lalu tahun dan halaman. Nah, jika di belakang, nama penulisnya itu di dalam tahun dan halaman. Jadi tidak seperti yang di depan itu ya. Jadi cara penulisan kutipan langsung pendek. Yang pertama, kutipan langsung pendek ditulis dalam satu paragraf bersama teks asli penulis. Kedua, diberi 2 tanda petik sebagai pemisah antara kalimat asli penulis dengan kalimat kutipan. Ketiga, sumber kutipan ditulis di dekat kalimat kutipan, biasanya di depan atau di belakang kalimat kutipan. Contohnya, di sini ada kalimat kutipan langsung pendek yang berada di depan. Menurut Einstein, tahunnya lalu halamannya. Jadi, nama penulis tidak masuk ke dalam tahun dan halaman. Jika di belakang, nama penulisnya masuk ke dalam tahun dan halaman. Lalu ada kutipan tidak langsung. Berbeda dengan kutipan tidak langsung mengambil karya tulis orang lain dan merangkainya kembali tanpa menghilangkan maksud dari kutipan terkait. Ada 2 pilihan, yaitu dengan parafrase atau mengganti sejumlah kata dan kalimat tanpa mengubah makna kutipan, atau juga dapat dengan cara merangkum, ringkas, dan menyimpulkan isi dari kutipan tersebut. Cara penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan ditulis ulang sesuai dengan kebutuhan penulis. Kedua, menulis sumber kutipan di awal atau di akhir kalimat kutipan. Ketiga, menulis sumber kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Sumber kutipan ditulis dalam bentuk nama, penulis, tahun. Jika diletakkan di akhir kalimat, maka ditulis dalam bentuk nama, tahun. Namanya itu di luar ya, jadi nggak ditaruh di tahun. Apabila sumber kutipan terdiri dari beberapa penulis seperti 2 atau 3 penulis, maka nama dari kedua penulis itu dihubungkan dengan tanda dan
Jika kutipan lebih dari 2 penulis, maka dapat ditulis penulis pertama, kemudian diikuti et al. Contoh Maharani et al. Kalau lebih dari 2 penulis. Ini ada contoh kalimat kutipan tidak langsung. Yang pertama, satu penulis ya. Jadi kalau satu penulis itu nama penulis sama tahun. Nah, kalau dua penulis itu ditambahkan kata dan. Jadi nama penulis dan nama penulisnya siapa, lalu tahun. Jika ada 3, maka sama seperti yang di atasnya itu. Ditambahkan dan, lalu tahun. Dan jika lebih dari 3, maka ditulis et al. Dan di sini ada menurut nama penulis baru tahun. Jadi nama penulisnya berada di luar dari tahun. Lalu ada aplikasi Mendeley. Apa itu Mendeley? Mendeley adalah perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola literatur dan sumber informasi serta berbagi makalah penelitian. Fungsinya mengumpulkan data dan mengorganisir sumber-sumber artikel, buku, tesis, dan lain-lain. Membuat daftar pustaka otomatis, membuat kutipan langsung dan tidak langsung, membuat daftar pustaka yang sesuai dengan gaya penulisan seperti APA, MLA, Harvard, Chicago, dan lain-lain. Lalu setelah ini saya akan ada tutorial bagaimana cara membuat gaya penulisan APA, MLA, dan lain-lain. Dan cara untuk membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Oke. Kembali lagi bersama saya Lian Anissa Najwa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Mendeley ya. Jadi sebelumnya kalian sudah menginstal Mendeley. Jadi bagaimana cara menginstal Mendeley? Jadi pertama kalian masuk ke Word. Nah, menginstal Mendeley-nya itu di Word ya. Lalu kalian pilih Insert. Nah, lalu ada simbol putih biru ini ya warnanya. My add-ins. Nah, kalian pencet aja. Nah, di sini saya sudah menginstal Mendeley. Nah, jika kalian belum menginstal, kalian klik Store. Lalu cari Mendeley. Nah, lalu kalian add. Ini ya. Klik add jika belum menginstal. Lalu jika sudah menginstal, Mendeley-nya akan muncul di sini ya. Lalu kita klik. Nah, sebelumnya jika kalian awal-awal menginstal itu, nanti di sini tuh ada tulisan Go Start. Nah, di sini saya sudah tidak ada tulisan Go Start karena saya sudah ini ya, sudah mengkliknya. Jadi setelah ada tulisan Go Start itu kalian klik. Nah, setelah kalian klik akan muncul seperti ini ya, step 1, step 2. Nah, sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberi kutipan yang otomatis langsung gitu ya, langsung otomatis. Jadi pertama-tama pastikan kalian sudah mempunyai file PDF atau file apapun. Nah, gimana mendownload file PDF-nya? Ya tentu saja di Chrome ya. Nah, di sini saya merekomendasikan Google Scholar
karena di beberapa hari ini banyak artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang bagus-bagus ya. Jadi sebelumnya kalian sudah mendownload di sini. Nah, kalau pencet aja di sini. Nah, dia sudah mendownload sendiri ya. Nah, ini. Nah, jadi kita masuk ke Word lagi. Nah, pertama, jadi step 1 ini adalah kita masukkan dulu filenya di step 1 sini, lalu kita harus step 2 dan kita merefresh. Jadi, lalu kita klik. Nah, di sini ada add reference. Jadi kita tambahkan dulu filenya di sini ya, di add reference sini. Lalu kita import filenya. Nah, di sini saya sudah mendownload 2 jurnal yang berbeda. Di sini saya akan memberi 2 contoh ya. Jadi ada 2 file. Pertama saya upload dulu. Lalu file yang kedua. Nah, jika sudah kita minimize terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba yang ini dulu ya, dampak pembelajaran jarak jauh ini dulu. Nah, kita copy. Misalnya kita copy ini ya. Nah, terus kita taruh sini. Nah, lalu bagaimana untuk memberi kutipan otomatis? Jadi, yang pertama, kalian klik citation ini ya. Nah, lalu change citation style. Nah, di sini ada kayak penulisannya ya. Ada IEE, ada psikologi. Nah, di sini saya pakai psikologi. Nah, lalu kita taruh kursor kita di belakang sini ya, di sini ya. Lalu pertama kita pilih reference. Ini jurnal yang dampak ini ya berarti. Lalu kita insert. Nah, di sini sudah muncul kutipannya langsung otomatis ya. Nah, sini ada nama penulisnya biostatistik dan nah di sini menunjukkan at ini adalah lebih dari 3 penulis, jadi ditulis at all. Nah, lalu jurnal yang kedua kita ambil dari jurnal yang berbeda, dari jurnal yang ini ya, yang jurnal PKM ini. Nah, jurnal PKM ini kita ambil yang ini. Yang mana? Yang ini aja. Kita copy. Nah, paste di sini. Nah, lalu kalian taruh kursornya itu di sini ya, di belakang paragraf ini. Sembarang sih, boleh di depan, boleh di belakang. Kan kalau
tergantung gaya penulisannya apa. Di sini saya taruh di belakang. Nah, tadi itu ini ya, jurnal ini. Nah, lalu kita insert. Nah, sudah muncul otomatis Sakban et al. Nah, lalu ini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Nah, bagaimana caranya daftar pustaka dari yang udah kita kutip ini, dua ini. Yang pertama, kalian taruh kursornya itu di sini ya, di bawahnya dalam pustaka. Lalu kalian centang kedua ini, lalu kalian klik tombolnya di sini yang tiga titik ini, lalu kalian pilih insert bibliografi, lalu continue. Nah, di sini sudah muncul otomatis ya. Jadi yang pertama itu ini biostatik et al. Nah, biostatik ini. Lalu yang kedua Sakban. Nah, ini Sakban. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan untuk penomoran. Jadi agar tahu nomor berapa ini masuk di nomor berapa, jadi kita kasih nomor ya. Jadi pastikan kursor kalian di sini ya, di sini. Nah, lalu kalian pilih citation. Nah, change citation style. Nah, di sini saya kan menggunakan gaya penulisan Psychological Association American APA ya. Jadi sekarang saya ganti ke IEEE ya. Nah, kita klik, habis itu nanti kalian update citation style. Diklik itu, nah sudah muncul penomorannya. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini. Sekian penjelasan tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.